Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini kalau kita buka YouTube ya, masih juga ada lagu-lagu lama, duet-duet romantis, ya, berita baru mengenai perang di Ukraina ya. Itu juga berita artis-artis. Ini dalam short ada berita-berita olahragawan ya, terutama voli putri yang cantik-cantik, tinggi semampai, seksi. Tapi emang kalau di lapangan voli ya begitu pakaiannya, tapi kalau di luar kan aneh. Ya, jalan-jalan ke mall pakaian begitu ya aneh. Tapi kok seperti di kolam renang juga, atlet-atlet renang kan pakaiannya minim. Jadi kalau atlet renang jalan di mall ya aneh, gitu ya. Ya begitulah. Dari luar negeri nih selalu nih korek-korek kuping nih, penyakit kuping nih yang di sini nih, ya. Ini karena banyaknya apa ini namanya earwax kalau bahasa Inggrisnya. Jadi berbahaya ini. Kalau di korek-korek pakai cotton bud tuh bahaya. Cotton budnya akan tertinggal di dalam, akan membentuk kayak gini nih. Makin ditusuk-tusuk ke dalam, itu makin kotorannya nempel di gendang telinga, ya. Bahaya. Nah, makanya kalau bersihkannya ke dokter tiap 3 bulan sekali harus dibersihkan, terutama anak-anak atau pekerja-pekerja yang biasa di lapangan ya. Oh, kirim surat. Nah, ini Rocky Gerung, namanya udah Rocky ya, jadi dia selalu berisik. Kirim surat Pinang HHY, tapi tiba-tiba pilih yang lain. Aduh, ya politik gitu ya, itu jangan serius-serius banget ngikutinnya. Nah, ini kayak korek-korek kuping begini, ini bahaya nih ya, apalagi pakai itu tuh cotton bud masuk-masuk ke dalam, cotton bud bisa tertinggal. Wah, para mbah-mbah udah mulai nyanyi, andai ku tahu, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah, itu perlu juga ya, harus dilihat-lihat deh, karena kalau udah sampai dalam kuburan gak ada ampun lagi dah ya. Kalau di dunia nggak serius tentang agama Islamnya ya, terutama yang Muslim ya, parah di kuburannya sama di akhiratnya, parah dah, nggak ada pengacara di sana. Nah, ini kasus Subang ya, ini masih kasus pembunuhan yang ibu dan putrinya itu ya, yang selalu dibahas. Berikutnya nih, ini penyanyi idola nih, Wally Band ya, penyanyi idola masa lalu, tapi lagunya juga masih tetap bagus ya. Lagunya Doaku Untukmu Sayang, wah itu luar biasa. Ini korek-korek kuping tuh, pada bertumpuk semua kotoran di kupingnya. Jadi ini video-video korek kuping juga mengganggu juga nih, karena muncul aja di Android. Wah, ini operasi apa ini di sini? Tumor ya, tumor tuh kayak gini nih. Wah, ini kalau dioperasi harus operasi plastik juga nampaknya nantinya tuh, atau disedot gimana ya, karena ini hanya nggak sampai di sini aja nih, pasti sampai ke dalam-dalam ini ya. Kalau di sini katakan 1,5 cm tebalnya, di dalam mungkin 1 cm masuk ke dalamnya, dan akan terganggu juga saraf-sarafnya. Kulitnya akan diangkat itu, jadi apa, mungkin akan lanjutannya dengan operasi plastik ya, itu biasanya dokter itu katanya. Nah, ini Yudika nih, To Love Somebody ya, lagunya bagus banget dari The Bee Gees, tapi suaranya Yudika ya oke juga, tinggi juga. 3 oknum polisi diduga terlibat jual beli senjata. Alamak ya. Ini berita-berita di YouTube. Ini masih juga Pasha Ungu dengan lagu-lagu hitsnya ya. Ini korek kuping, hampir 30% berita di YouTube tuh korek kuping ya. Di Android tuh mengganggu banget tuh, korek kuping lagi nih. Dari Jepang, Inggris lah, Hong Kong, China lah, kok India apalagi tuh, korek kupingnya di pinggir jalan. Waduh, parah. Di taman-taman korek kupingnya tuh. Nah, ini operasi laparoskopik cerebrotomy, terus gallbladder. Oh, ini ada batu empedu nih ya, operasi batu empedu. Ya, memang politik membingungkan. Nah, ini Ebit GAD ya, masih top aja. 40 tahun lalu lagunya terkenal, masih juga melegenda ya. Nah, itulah musisi-musisi harus belajar tuh bagaimana menciptakan lagu
agar lagu itu melegenda sepanjang masa. Luar biasa. Ya. Kalau kita lihat, nah di sini kan kalau kita lihat ada yang missing nih di YouTube nih, banyak yang missing. Artinya penggemarnya terbatas. Ya. Wah ini lagu Naf yang bagus banget ini. Kenanglah aku gue suka banget. SBY bersedih gara-gara Anies pindah ke Caimin. Habis itu janji-janji mulu sih, pada semua berjanji-janji ya. Lagi pula nggak bisa baca situasi, nggak bisa baca politik istilahnya. Di politik tuh nggak ada yang bisa dipercaya omongannya, begitu aja sederhana. Kalau muka mungkin bisa dipercaya, muka bisa pergi ke salon, dirapi-rapiin, tapi kalau omongan nggak ada yang bisa dipercaya. Itu politik ciri khasnya begitu. Jadi kalau udah merasa dikerjain ya udah. Ini tentang TKW Hongkong nih, suka dan dukanya TKW di Hongkong. Ya sedih ya jadi TKW. Kuping lagi, korek kuping lagi. Ya. Oke sampai sini aja. Ini Ariel nih sama Luna Maya lagi mesra-mesranya. Aduh. Mudah-mudahan gak ada video baru lagi deh tuh. Ariel Noah masih tetap juga menjadi ini ya, sekitar 15% beritanya Ariel Noah ini harian masih ada. Pasar ungu ya sekitar 20% lagi naik daun. Ini yang kuping mulu nih. Ya. Korek kuping terus. Harusnya korek kuping ini dokternya ada di DPR kali ya. Itu kalau kata aktivis zaman dulu. Dibawain korek kuping yang segede-gede gajah. Anggota DPR nih harus diperiksa. Itu zaman dulu aktivis. Nggak tahu zaman sekarang nggak ada aktivis lagi. Aktivisnya udah jadi politisi. Ariel Noah masih juga beritanya. Yang missing di sini ya, di YouTube nih yang missing. 1, tutorial gitar, tutorial piano, tutorial apalagi bass, gitu ya, tutorial gitar listrik itu udah sepi. Ya. Jadi yang YouTuber yang tipis ya, yang fokus gitu ya, hanya satu agenda aja gitu, seperti gitar atau kedokteran gigi juga itu udah nggak ada lagi. Jadi kebanyakan ini hiburan ya. Kalau sebelumnya kira-kira 6 bulan lalu masih dikuasai Luna Maya, Ariel Noah, BCL, sekarang udah berubah karena masing-masing udah punya pacar. Kalau Ariel Noah itu nggak tahu pacarnya siapa. Udah berubah petanya. Jadi ungu masih boleh katakan naik lah sedikit gitu ya, karena lagu-lagu melankolis dan juga religinya kuat sekali ya. Jadi yang tutorial gitar, piano dan tutorial bass atau gitar listrik itu udah menghilang. Dan juga udah penggemarnya sudah sedikit ya, menurun. Karena kan yang pengen belajar gitar beneran juga sedikit. Atau belajar piano juga kalau kita tempat kursus juga sedikit. Jadi umumnya mereka udah mungkin ya faktor ekonomi juga yang bisa jadi. Jadi untuk menjadi YouTuber itu ya, kalau kita katakan tutorial gitar, itu kita upload konten itu bisa 1 minggu sekali karena diedit dulu, dianalisa lagi, diperbaiki lagi. Jadi 1 minggu bisa 1 konten. Nah kalau sebulan 4 konten atau 3 konten. Nah jadi kalau nggak ada kerjaan lain, artinya juga mengajar gitar di tempat lain secara otodidak ya, maksudnya secara face to face, atau juga mengajar musik di tempat lain. Nah ini lama-lama para tutorial gitaris ini akhirnya nggak punya duit, kehabisan cash flow gitu loh. Karena modal untuk jadi YouTuber tuh ya pertama-tama untuk menjadi YouTuber itu harus modalnya gede gitu ya. Pertama katakan yang menengah aja ya, tutorial tuh ya. Minimum 100 juta untuk peralatan, gaji untuk orang yang merekam atau juga video maupun mengedit
itu mungkin 6 juta atau 7 juta lah sebulan, atau bawa ke tempat edit per video mungkin sekitar 1 juta gitu. Jadi untuk operasional mungkin dalam 6 bulan bisa 100 juta. Jadi modal total awal itu tinggi gitu, bisa antara 300 sampai 400 juta gitu ya. Lama-lama duitnya kesedot habis gitu. Sedangkan ini secara umum ekonomi menurun ya, melemah ekonomi, bukan di Indonesia aja. Para youtuber dari Korea, Jepang maupun juga Hong Kong, Singapura itu udah banyak yang tutup gitu ya, karena mereka lagi agendanya kan lebih besar gitu ya, bahkan dia harus travel ke Bali atau kemana bikin konten sendiri. Tapi lama-kelamaan tanpa disadari dengan berharap hanya iklan-iklan atau juga dari YouTube ya, akhirnya nggak kedapatan duit juga gitu, tekor, rugi gitu ya. Begitu pula youtuber yang spesialis di daerah-daerah itu juga udah mulai kelabakan gitu ya. Jadi ini ekonomi juga gitu, penonton ininya sepi, yang klik sepi, yang subscribe sepi gitu. Nah, ekonomi, kecuali waktu kira-kira setahun setengah lalu kasus Sambo, mulai awalnya tuh wah menjadi cerita berita terus kepanjangan terus ya sampai akhirnya di sidang, itu luar biasa itu. YouTuber itu untung gede di situ gitu. Yang baik yang 1 tahun baru mulai ataupun yang mulai saat itu juga ya. Sementara youtuber besar itu kan afiliasi dengan TV gitu ya. Nah itu masih kuat, walaupun dia mungkin akan mengurangi pegawainya juga mau nggak mau. Kelihatan juga youtuber TV juga ya itu udah mulai sepi, dia mengatur strateginya masing-masingnya, diperpendek ininya siarannya gitu ya. Cuma topiknya sama, pindah-pindah aja gitu, 2-3 menit nanti pindah lagi ke lain lagi, pindah lagi orang lain lagi, padahal mungkin di studio yang sama gitu ya. Tuh ini breaking news, Polres Bogor mau hasil tes DNA nih bayi yang tertukar nih gitu ya. Nah, kalau berita-berita yang viral itu yang langsung mungkin masih banyak juga peminatnya. Tapi kalau yang nggak viral atau beritanya biasa-biasa aja nih, itu peminatnya sedikit. Jadi emang harus ngatur strategi. Kalau gitar jangan gitar aja, ada trompet, ada piano, walaupun nggak master gitu di situ, cuma basic aja gitu ya sampai intermediate itu boleh juga. Makanya gue nggak mau juga jadi YouTuber 100%, gue harus ini juga karena masih kerja di tempat lain, masih ada masalah yang harus diselesaikan, pekerjaan berat lainnya ya. Ini hanya sampingan aja, jadi belum serius melakukan investasi di bidang YouTube gitu. Karena ya itu biaya investasi awalnya sekitar 500 juta gitu ya. Hilang dong duit gue, hilang waktu ntar. Suatu saat berubah-ubah terus polisi kebijakan dari YouTube dan juga ekonomi menurun gitu. Kalau ekonomi menurun kan rakyat menabung, lebih hemat, atau uang rakyat nggak ada lagi, udah kesedot makanan, minuman, atau sembako, atau keperluan lainnya. Oke, begitu aja. Jadi harus youtuber pemula harus ini ya, ekstra hati-hati.